Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Diarmolani, saya dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Di video ini saya akan menjelaskan patofisiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan berbagai komplikasi, baik makrovaskular maupun mikrovaskular. Penyakit diabetes mellitus dapat mengakibatkan gangguan kardiovaskular yang dimana merupakan penyakit yang terbilang serius jika tidak secepatnya diberikan penanganan sehingga mampu meningkatkan penyakit hipertensi dan infark jantung. Tipe-tipe diabetes. Diabetes memiliki dua tipe, yakni diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 yang merupakan hasil dari reaksi autoimun terhadap protein sel pulau pankreas. Kemudian diabetes tipe 2 yang mana disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan seperti obesitas, makan berlebihan, kurang makan, olahraga, dan stres, serta penuaan. Olahraga atau aktivitas fisik berguna sebagai pengendali kadar gula darah dan penurunan berat badan pada penderita diabetes mellitus. Manfaat besar dari berolahraga pada diabetes mellitus antara lain menurunkan kadar glukosa darah, mencegah kegemukan, ikut berperan dalam mengatasi terjadi komplikasi, gangguan lipid darah, dan peningkatan tekanan darah. Data dari International Diabetes Federation menunjukkan bahwa 1 dari 12 orang di dunia menderita penyakit diabetes mellitus, dan rata-rata penderita diabetes mellitus tidak mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes mellitus. Penderita baru mengetahui kondisinya ketika penyakit sudah berjalan lama dengan komplikasi yang sangat jelas terlihat. Patofisiologi diabetes mellitus. Patofisiologi diabetes mellitus tipe 1 berupa penurunan sekresi insulin akibat autoantibodi yang merusak sel-sel pulau Langerhans pada pankreas. Diabetes mellitus dapat muncul akibat penyakit eksokrin pankreas ketika terjadi kerusakan pada mayoritas islet dari pankreas. Hormon yang bekerja sebagai antagonis insulin juga dapat menyebabkan diabetes. Resistensi insulin pada otot adalah kelainan yang paling awal terdeteksi dari diabetes tipe 1. Adapun penyebab dari resistensi insulin yaitu obesitas atau kelebihan berat badan, glukortikoid berlebih, hormon pertumbuhan berlebih, kehamilan, diabetes gestasional, penyakit ovarium polikistik, lipodistrofi, autoantibodi pada reseptor insulin. Pada diabetes tipe 1, sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Hiperglikemia puasa terjadi karena produksi glukosa yang tidak dapat diukur oleh hati. Meskipun glukosa dalam makanan tetap berada di dalam darah dan menyebabkan hiperglikemia postprandial setelah makan, glukosa tidak dapat disimpan di hati. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak akan dapat menyerap kembali semua glukosa yang telah disaring. Oleh karena itu, ginjal tidak dapat menyerap semua glukosa yang disaring. Akibatnya muncul dalam urin atau kencing manis. Saat glukosa berlebih diekskresikan dalam urin, limbah inti akan disertai dengan ekskreta dan elektrolit yang berlebih. Kondisi ini disebut diuresis osmotik. Kehilangan cairan yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan buang air kecil poliurea dan haus polidspia. Kekurangan insulin juga dapat mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah pembentukan glukosa dalam darah, diperlukan peningkatan jumlah insulin yang diekskresikan oleh sel beta pankreas. Pada penderita gangguan
toleransi glukosa. Kondisi ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan dan kadar glukosa akan tetap pada level normal atau sedikit meningkat. Penyebab dan gejala diabetes mellitus. Diabetes sering disebabkan oleh faktor genetik dan perilaku atau gaya hidup seseorang. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan pemanfaatan pelayanan kesehatan juga menimbulkan penyakit diabetes dan komplikasinya. Diabetes dapat memengaruhi berbagai sistem organ tubuh manusia dalam jangka waktu tertentu, yang disebut komplikasi. Komplikasi diabetes dapat dibagi menjadi pembuluh darah mikrovaskular dan makrovaskular. Komplikasi mikrovaskular termasuk kerusakan sistem saraf neuropati, kerusakan sistem ginjal nefropati, dan kerusakan mata retinopati. Faktor resiko kejadian penyakit diabetes mellitus tipe 2 antara lain usia, aktivitas fisik, terpapar asap, indeks massa tubuh atau IMT, tekanan darah, stres, gaya hidup, adanya riwayat keluarga, kolesterol HDL, trigliserida, diabetes mellitus kehamilan, riwayat ketidaknormalan glukosa, dan lain-lainnya. Gejala dari penyakit diabetes mellitus yaitu antara lain 1. Poliuri atau sering buang air kecil. Buang air kecil lebih sering dari biasanya terutama pada malam hari. Hal ini dikarenakan kadar gula darah melebihi ambang ginjal, sehingga gula akan dikeluarkan melalui urin. Guna menurunkan konsentrasi urin yang dikeluarkan, tubuh akan menyerap air sebanyak mungkin ke dalam urin, sehingga urin dalam jumlah besar dapat dikeluarkan dan sering buang air kecil. Dalam keadaan normal, keluaran urin harian sekitar 1,5 liter, tetapi pada pasien diabetes mellitus yang tidak kekontrol, keluaran urin 5 kali lipat dari jumlah ini. Sering merasa haus dan ingin minum air putih sebanyak mungkin. Dengan adanya akresi urin, tubuh akan mengalami dehidrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka tubuh akan menghasilkan rasa haus sehingga penderita selalu ingin minum air, terutama air dingin, manis, segar, dan air dalam jumlah banyak. Selanjutnya, polifagi atau cepat merasa lapar. Nafsu makan meningkat dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi bermasalah pada penderita diabetes mellitus, sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Ini adalah penyebab mengapa penderita merasa kurang tenaga. Selain itu, sel juga menjadi miskin gula sehingga otak juga berpikir bahwa kurang energi itu karena kurang makan. Maka tubuh kemudian berusaha meningkatkan asupan makan dengan menimbulkan rasa lapar. Selanjutnya, berat badan menurun. Ketika tubuh tidak mampu mendapatkan energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin, tubuh akan bergegas mengolah lemak dan protein yang ada di dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Dalam sistem pembuangan urin, penderita diabetes mellitus yang tidak terkendali bisa kehilangan sebanyak 500 gram glukosa dalam urin per 24 jam. Setara dengan 2000 kalori per hari hilang dari tubuh. Kemudian gejala lain atau gejala tambahan yang dapat timbul yang umumnya ditujukan karena komplikasi adalah kaki kesemutan, gatal-gatal, atau luka yang tidak kunjung sembuh. Pada wanita, kadang disertai gatal di daerah selangkangan, dan pada pria, ujung penis terasa sakit. Macam pemeriksaan diabetes mellitus yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan gula darah 2 jam prandial, pemeriksaan HbA1c atau disebut juga hemoglobin A1c, pemeriksaan toleransi glukosa oral. Diagnosis dengan pemeriksaan kadar gula darah. Gula darah puasa kurang lebih 126 mgdl, gula darah 2 jam kurang lebih 200 mgdl, gula darah acak kurang lebih 200 mgdl.
Acuan ini berlaku di seluruh dunia dan di Indonesia. Departemen Kesehatan RI juga menyarankan untuk mengacu pada ketentuan tersebut. Kemudian cara diagnosis yang lain adalah dengan mengukur HbA1c kurang lebih 6,5%. Pradiabetes adalah penderita dengan kadar gula darah puasa antara 100 mgdl sampai dengan 125 mgdl IFG, atau 2 jam puasa antara 140 mgdl sampai dengan 199 mgdl IGT, atau kadar A1C antara 5,7 sampai 6,4%. 6,7. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita diabetes mellitus yaitu dengan terapi insulin, mengkonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, menjalani operasi, dan memperbaiki lifestyle atau pola hidup sehat dengan memakan makanan yang bergizi atau sehat, olahraga. Kesimpulan, penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang memiliki dua tipe, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 1 berasal dari faktor genetik, lingkungan, usia, dan faktor lain. Dan pada diabetes tipe 2, faktornya antara lain gaya hidup dan obesitas. Adapun pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita diabetes mellitus yaitu dengan terapi insulin, mengkonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, menjalani operasi, dan memperbaiki lifestyle, pola hidup sehat dengan memakan makanan yang bergizi atau sehat serta berolahraga. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.